Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu kisah, dan kisah ini yang menginspirasi saya untuk membahas tentang kehidupan lampau. Ketika itu saya masih umat. Jadi di kota Medan, karena saya aslinya dari Medan, waktu itu saya didatangi seorang ibu-ibu yang umurnya sudah hampir 60 tahun. Tapi terus terang saya tidak tanya umurnya. Karena katanya kalau bertanya umur ke wanita tidak sopan. Jadi saya duga-duga saja. Lebih kurang 50-an tahun. Ibu ini datang karena ingin berobat. Jadi kebetulan bidang saya itu kesehatan. Jadi ibu itu datang untuk berobat. Yang saya butuhkan sebenarnya apa penyakitnya? Atau apa ciri-ciri dari penyakit yang ia derita? Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia malahan yang terjadi adalah ibu ini curhat setengah jam. Nah, ibu ini cerita. Kalau dulu dia pernah sakit. Dan kalau kita renungkan bersama, sakit ini memang sangat-sangat aneh. Tapi sangat-sangat menderita. Jadi ibu ini setiap pagi bangun, awalnya normal. Tapi setelah matahari mulai terbit, badannya sudah mulai gatal. Pelan-pelan semakin gatal, semakin gatal. Jadi semua badannya itu sangat gatal. Begitu masuk jam 6 maghrib, itu gatalnya semakin memuncak. Gatal sekali sampai dia terkadang lari ke sana kemari, garuk ke sana kemari, itu gatal sekali. Dan dia akan terus menggaruk sambil konsumsi obat. Kalau seseorang itu gatal itu ke dokter, dokter kasih antihistamin, obat alergi. Dan itu ngantuk. Yang paling murah itu CTM. 2.000 perak dapat 10 tablet. Ada orang tidak bisa tidur, dia konsumsinya CTM. Tapi nanti lama-lama badan bisa rusak. Jadi jangan dipraktikkan. Nah, karena dia minum obat anti gatal, jadi akhirnya dia akan garuk sampai tertidur. Dan setiap hari begitu. Sampai 7 tahun. Dan tidak hanya itu. Ibu ini cerita lagi. Sejak kecil tidak disayang ibunya. Jadi di rumah itu dia disepelekan. Dan ibunya juga meninggal. Ibunya meninggal ketika ia berumur 11 tahun. Setelah itu dia harus merawat saudari-saudaranya. Tambah pahit hidupnya. Lalu dia cerita ke saya, hidupnya lebih asin dari air laut. Waktu itu saya mendengar itu, karena tugas saya waktu itu adalah untuk mengobati. Ya saya dengarkan saja dengan baik. Tapi dalam hati kecil saya berkata, aduh, apa karma buruk ibu ini di kehidupan lampau. Tapi karena saya tidak dekat dengan ibu ini, tidak berani saya ungkapkan. Kenapa? Takut ibu ini sakit hati. Karena tidak semua orang memahami dhamma. Akhirnya saya hanya diam saja, mendengarkan curhatannya. Ya saya hanya bisa membantu agar penyakitnya yang waktu itu cepat sembuh. Waktu itu penyakit gatal-gatalnya sudah hilang.
Dia hanya mengeluh badannya itu sering lemas. Ibu ini kurus sekali. Nah, berangkat dari cerita ini, saya menjadi paham ternyata kalau seseorang tidak memahami hukum kama wipaka akan sangat berbahaya. Karena bisa ceroboh dalam kehidupan. Apalagi kalau seseorang tidak tahu bahwa kehidupan ini berlanjut. Jadi setelah kita meninggal, kalau belum mencapai nibbana, kehidupan itu berlanjut. Nah, Bapak Ibu, agama Buddha saat ini sedang tren di belahan dunia barat. Kalau di timur, memang dari dulu agama Buddha itu sudah mayoritas. ASEAN sendiri 40% itu Buddhis. Walaupun di Indonesia hanya 2%, tapi di ASEAN itu 40%. Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Malaysia juga 27%. Singapura juga tinggi. Indonesia kecil, 2%. Tapi jangan lupa, Indonesia manusianya banyak, Bapak Ibu. 2% dari 270 juta itu banyak. Makanya kalau saya hadir di Dhammacakka, umatnya ramai sekali. Bingung, lihat kanan ramai, lihat kiri juga ramai. Nah Bapak Ibu, dari mana kita mengetahui kalau ajaran Buddha ini sedang tren di dunia barat? Dari buku-buku. Jadi kalau Bapak Ibu satu waktu berkunjung ke bandara atau ke mall, nampak Periplus, silakan masuk. Akan menemukan banyak buku tentang mindfulness. Banyak buku tentang happiness. Dan kalau Bapak Ibu baca, biasanya pelajaran-pelajaran itu terinspirasi dari Dhamma. Lebih jauh daripada itu, sekarang di dunia saat ini sedang tren yang namanya belajar online gratis. Namanya Massive Open Online Course. Jadi pelajaran ini dipersembahkan oleh universitas-universitas besar dunia untuk dua hal. Satu, promosi universitas. Karena dengan menunjukkan kalau kualitas pelajaran mereka luar biasa, nama baik mereka meningkat, ratingnya meningkat. Yang kedua, kontribusi kepada dunia. Ada satu pelajaran yang ratingnya sangat tinggi. Dipersembahkan oleh Princeton University Amerika. Ini tempat dulu Albert Einstein bekerja. Princeton tidak main-main. Peringkat 7 di dunia untuk bidang psikologi. Mereka mengeluarkan pelajaran dengan judul Buddhism and Modern Psychology. Buddhisme dan psikologi modern. Bapak Ibu, kalau universitas sebesar itu membuat pelajaran, itu tidak main-main Bapak Ibu. Karena dalam akademi itu harus valid dan reliable. Valid dan reliable itu bisa diuji, bisa diukur, dan tidak berubah. Sedangkan ajaran Buddha itu adalah agama. Agama itu ajaran. Ajaran bukan ilmu. Apa bedanya? Kalau ilmu Bapak Ibu boleh memperdebatkannya. Jadi teori itu bisa berubah. Dulu Pluto itu planet. Sekarang sudah dikeluarkan. Karena teori. Sekarang tata surya kita 8 planet. Pluto sudah tidak dihitung. Mungkin satu hari dihitung lagi, siapa tahu. Karena teori itu berubah. Tapi kalau ajaran Bapak Ibu, dikatakan ajaran itu tidak dipertanyakan. Sekarang bagaimana ajaran agama Buddha ini bisa masuk ke ranah akademik? Tentu karena ajaran Buddha itu valid dan reliable. Hidup kalau dilekati, maka ada duka. Itu pasti Bapak Ibu. Itu bukan teori. Itu bukan ajaran, tapi itu adalah ilmu pasti. Kalau begitu melekat, akan ada penderitaan. Kalau seseorang berbuat baik, maka dia akan bahagia. Itu pasti Bapak Ibu. Karena sudah ada penelitiannya. Bapak Ibu berbuat baik, akan muncul hormon endorfin di tubuh Bapak Ibu. Itu pasti. Kalau Bapak Ibu berbuat buruk, akan menderita. Itu pasti Bapak Ibu. Karena kalau kita berbuat buruk, tubuh akan mengeluarkan hormon stres.
kortisol, adrenalin, noradrenalin. Dan itu racun bagi tubuh. Makanya, kalau seseorang tidak terbiasa nyontek, nah, lalu karena sudah tidak ada harapan, karena tidak belajar misalkan, kalau ujian pun merah, lebih baik untung-untungan, begitu ya. Dia nyontek, kalau ketahuan ya gagal, tapi kalau nggak ketahuan kan lewat toh. Pertama kali dia menyontek, ini badan gemetar semua. Kenapa? Karena badan itu tidak mau berbuat jahat. Kalau bapak ibu berbuat jahat itu stres. Pertama kali berbohong ini, nyangkut-nyangkut. Ambil nggak uangnya? Itu dompet papa kok uang hilangnya? Enggak, saya nggak ambil. Jadi siapa yang ambil? Nggak tahu, gitu toh? Nyangkut. Kenapa? Karena berbohong itu stres. Tapi karena diulang-ulang, stresnya berkurang. Jadi ajaran Buddha itu fakta. Oleh karena itu, Universitas Princeton ini tertarik dan mereka membuat pelajaran itu. Lebih jauh lagi, Harvard University. Bapak Ibu nanti boleh cek. Yang senang belajar sendiri, otodidak, nanti cek di internet. Pelajarannya dengan topik Buddhism through its scriptures. Dari Harvard University. Artinya, ajaran Buddha langsung dari kitabnya. Ada lagi pelajaran yang bagus. Diberikan oleh Monash University. Itu terkenal sekali. Tentang mindfulness and well-being. Ada 2 pelajaran yang diberikan oleh Monash. Bahkan Universitas Leiden juga memberi pelajaran. Demystifying Mindfulness. Bahkan pelajaran juga diberikan dari universitas dari Spanyol. Jadi sekarang ajaran Buddha menjadi tren. Tapi Bapak Ibu, nah, ada yang janggal. Dunia Barat, mereka kalau mempelajari agama Buddha, mereka hanya mempelajari apa yang mereka senangi. Mereka senang dengan konsep meditasi. Mereka senang dengan konsep satik, mindfulness, berkesadaran. Mereka senang dengan konsep tidak melekat, detachment. Tapi, mereka buang apa yang menurut mereka tidak terbukti. Mereka tidak tertarik dengan 31 alam kehidupan. Tidak tertarik. Mereka tidak tertarik dengan reinkarnasi. Tidak tertarik. Punabawa. Tidak tertarik. Dari sini saya melihat, memang baik. Dunia Barat senang dengan ajaran Buddha karena teknologi semakin maju, stres meningkat. Dan ajaran Buddha ini memberi kelegaan. Bagaimana tidak stres Bapak Ibu? Zaman sekarang begitu maju. Kalau mau makan, harus difoto dulu. Iya toh? Sudah difoto? Ini pengalaman saya dulu ya, sebelum gabung di Sangga Theravada Indonesia. Teman-teman begitu. Dia sudah foto, saya sudah tanya, siap fotonya? Oh sudah. Baru saya mau ambil makanan. Bentar, tadi lightingnya nggak enak katanya. Ulang lagi fotonya. Akhirnya mau makan itu harus nunggu teman itu foto dulu begitu toh. Lalu upload ke Instagram, Facebook, apalagi Pets. Bahkan kurang puas. Status BlackBerry, karena dulu BlackBerry masih laris. Nah, karena kemajuan zaman Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu sadari, informasi itu masuk begitu cepat. Masuk begitu cepat. Dan terkadang informasi itu membawa stres. Contoh, ini kenyataan ini ya, direnungkan. Main Instagram. Nampak temannya ke Korea. Wah, ke Korea. Dilirik, loh, tasnya ini kan channel. Wah, ini 70 juta ini. Ya toh? Lalu ibu-ibunya nanya papa, "Pak, ini tasnya bagus sekali." Papanya diam, pura-pura lihat berita. Ya toh? Karena gawat, mahal. Nah, tetapi karena begitu banyak informasi, wah, si A ke Korea, si B ke Jepang, aduh saya kapan ya? Stres sendiri toh? Waduh, ini tasnya 30 juta, ini 60 juta. Ini papa suruh saya pakai tas kresek katanya. Sama aja. Nah, tidak bisa
memilah-milah apa yang baik, otak kita terpengaruh, batin kita terpengaruh. Tetapi Bapak Ibu, seberapa hebat kita bisa memilih untuk tidak mengkonsumsi informasi itu atau memilih untuk tidak terpengaruh? Sulit. Karena begitu sudah masuk ke otak, terjadi kontak, ya toh? Mata melihat, muncul kontak, akan muncul perasaan ingin. Maka dunia saat ini semakin maju, stres semakin meningkat. Apalagi berita. Aduh, beritanya ngeri-ngeri. Tahun lalu ada sedikit masalah di dunia Buddhis. Tidak akan saya ceritakan komplit. Waktu itu saya di Wihara Mendut. Cukup mengerikan. Setiap hari saya harus baca koran. Karena khawatir kalau ada umat non-Buddhis yang mempertanyakan, saya tidak bisa menjawab. Padahal sebenarnya saya tidak hobi baca berita. Tidak hobi baca koran. Tapi mau tidak mau. Karena di Jawa Tengah itu sering ada undangan dialog antar agama. Jadi kalau kita tidak tahu dunia luar, nanti bingung menjawabnya. Tapi apa yang terjadi? Semakin saya baca, saya kok semakin stres. Akhirnya begitu masalah itu terselesaikan, begitu pula saya tidak baca koran lagi sampai hari ini. Tenang, damai hidupnya. Nah, karena di dunia barat begitu penuh dengan stres, agama Buddha ini menjadi jawaban, solusi yang memberi kelegaan. Satu waktu ada seorang biku, dia melakukan retreat ke Australia, tempatnya Ajahn Brahm, di Perth. Nah, di Perth itu, ketika melakukan retreat, ada umat Buddha, orang Australia. Dia mengunjungi Bante ini, lalu dia cerita, Bante, saya pernah jalan-jalan ke Thailand. Orang Thailand itu ekonominya tidak sebaik kami yang di Australia. Tapi kok bahagia sekali ya. Kami yang di Australia ini bisa dikatakan punya semuanya. Tapi kami tidak bahagia. Nah, ini adalah ciri-ciri bahwa perkembangan zaman tidak seimbang dengan perkembangan batin. Maka, di Barat sekarang berkembang yang namanya agama Buddha naturalistik. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi baru hari ini. Kalau kita mendengar naturalistic Buddhism atau Buddhisme naturalistik, artinya agama Buddha yang mereka tidak membahas hal-hal yang menurut mereka tidak terbukti. Mereka tidak bahas 31 alam kehidupan, mereka tidak bahas reinkarnasi. Tapi bagi saya ini tidak baik. Bapak Ibu renungkan, bagaimana kita bisa memahami dan mengaplikasikan Dhamma secara komplit kalau tidak kita yakini ada kehidupan ulang, ada kelahiran kembali. Kalau tidak ada kelahiran kembali, Bapak Ibu, apakah seseorang mau berbuat baik? Iya toh? Karena dia berpikir setelah berbuat buruk tidak usah bertanggung jawab. Maka tanpa ada hukum punah bawah atau kelahiran kembali, Dhamma itu pincang Bapak Ibu. Yang mulia Sariputta pernah ditanyakan, apa dasar dari pandangan benar? Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya apa Bapak Ibu? Pandangan benar. Yang mulia Sariputta dipertanyakan, oh Bante, pandangan benar itu dimulai dari apa? Yang mulia Sariputta mengatakan, dimulai dari memahami kama wipaka. Memahami baik dan buruk. Mengetahui adanya kelahiran kembali. Jadi begitu seseorang tidak yakin dengan kama wipaka, tidak yakin hukum sebab akibat, Dhamma itu pincang. Oleh karena itu hari ini saya ingin meluruskan, barangkali ada yang senang dengan agama Buddha naturalistik, itu tidak salah. Tetapi agama Buddha, Dhamma secara komplit juga perlu kita pahami dengan baik. Saya akan bahas reinkarnasi. Kenapa saya bahas reinkarnasi? Karena saya pernah bertemu dengan seorang ateis. Dia mengatakan dia senang dengan ajaran Buddha, tapi dia tidak setuju reinkarnasi. Karena dia tidak melihat langsung katanya. Kalau bisa membuktikan reinkarnasi ini, maka dia mau untuk mengambil ajaran Buddha sebagai konsep hidupnya. Bapak Ibu, tahun 2000, di Louisiana, Amerika, ada seorang anak kecil bernama James.
Anak kecil ini berumur 2 tahun ketika tahun 2000. Masih umur 2 tahun. Dia sering cerita ke papa mamanya, saya ini dulu pilot. Pilot yang ikut Perang Dunia Kedua. Dan saya ditembak oleh Jepang. Saya meninggal, pesawat saya jatuh di laut. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau anaknya mengatakan demikian, bingung tidak? Bingung tentu. Orang tuanya berpikir, lah ini paling anak saya nonton televisi terlalu banyak. Berfantasi. Biarkan sajalah. Tapi kian hari kian nambah. Kian hari kian nambah. Dia bisa jelaskan kalau dulu pesawatnya itu kalau terbang itu berangkat dari pelabuhan. Kapal besar, Natoma. Tahun berapa? Nama temannya siapa? Korpsnya siapa? Apa yang terjadi ketika Perang Dunia Kedua? Lama-lama ini orang tuanya bingung. Kalau fantasi kok bisa sekompleks ini? Akhirnya, orang tuanya membawa dia ke psikiater. Karena hanya ada 2 kemungkinan. Ini benar anaknya atau konslet. Karena ceramah kemarin saya cerita yang konslet-konslet. Tentang Ibu Mariam. Yang mau dengar nanti buka damacaka.com. Masih ada pertinggalnya. Nah, begitu bawa ke psikiater. Psikiater ini yang ngajak anak ini cerita. Di interview. Anak ini cerita. Dulu saya pilot begini, begitu, begini, begitu. Lalu psikiaternya bingung. Ini kompleks sekali. Ini tidak mungkin. Anak umur 2 tahun bisa mengetahui sejarah dunia perang kedua terlalu kompleks. Lalu psikiaternya pintar. Psikiaternya bilang, coba gambar pesawatnya. Karena dia anak-anak toh. Dia gambar pesawat. Setelah dia gambar pesawat itu, ditanya, coba jelaskan pesawatnya. Bapak Ibu bayangkan umur 2 tahun, dia jelaskan semua spare part pesawat. Kalau saya pertanyakan hari ini apa bahan bakar pesawat, saya yakin tidak semua orang hafal. Kalau bahan bakar pesawat itu aftur atau bensol. Tapi dia tahu semua spare partnya. Psikiaternya ikut bingung Bapak Ibu. Sejak saat itu, psikiaternya meneliti. Dari fakta-fakta yang dia dapat, dia pelajari sejarah. Ternyata apa yang diungkapkan anak ini semuanya pas. Ini diberitakan di berita Amerika dan pernah mencengangkan negara Amerika. Tapi karena mereka dasarnya bukan Buddhis, jadi berita ini hanya lewat. Nah, akhirnya anak ini diteliti, akhirnya mereka semua sependapat bahwa ini adalah salah satu bukti kelahiran kembali. Satu cerita lagi yang juga sangat mencengangkan. Ini live. Oprah Show. Ada yang tahu Oprah Show itu adalah salah satu talk show yang paling tinggi ratingnya di Amerika. Waktu itu saya masih SMA. Jadi saya ikut acara nonton Oprah Show. Mereka mengundang seorang ahli hipnosis. Dan seorang psikiater namanya Brian Weiss. Brian Weiss ini adalah seorang ahli past life regress yang bisa membawa seseorang kembali mengingat masa lampaunya. Tapi bagaimana cara membuktikan bahwa kelahiran kembali itu nyata di acara yang sebesar itu? Tentu ini tantangan toh. Akhirnya bagaimana caranya? Mereka mengundang pasien-pasien yang memiliki fobia. Ada satu pasien yang aneh. Dia fobia dengan sudut. Jadi kalau melihat sudut, dia akan sangat ketakutan. Sudut apa saja? Sudut meja, sudut kursi, apa saja yang tajam, itu sangat menakutkan. Saking menakutkannya, dia bisa pingsan. Terus terang, seumur hidup saya belum pernah pingsan karena ketakutan. Dan saya yakin yang hadir hari ini di sini juga jarang sekali ada yang pingsan karena ketakutan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan fobia itu sangat menakutkan sampai bisa pingsan. Kalau seseorang ketemu hantu pun paling pucat hijau Bapak Ibu. Jarang yang pingsan. Ada karyawan teman saya tiba-tiba lari dari gudang, wajahnya hijau. Seperti kertas hijau itu. Ada apa? Sulit dia ungkapkan. Duduk, dikasih minum air hangat. Lalu ketika ditanya ada apa? Nampak hantu katanya. Tapi tidak pingsan Bapak Ibu, masih bisa lari. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau fobia sampai pingsan itu betapa mengerikan. Akhirnya Dr. Brian Weiss ini menggunakan kemampuan hipnosisnya, membawa dia kembali ke kehidupan lampau. Caranya bagaimana? Masukkan ke keadaan hipnosis, lalu ditanyakan. Sehari yang lalu
apa yang terjadi. 10 hari yang lalu apa yang terjadi. Pelan-pelan. Seminggu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Anggaplah misalkan saya berumur 25 tahun. Apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Kalau saya bisa mengungkapkan, ini berarti aneh, ya toh? Informasi itu dicatat. Nah, ini diulang, dimundur-mundur untuk mencari tahu apa penyebab fobianya. Ternyata dimundurkan sampai 2 kehidupan. Ternyata 2 kehidupan yang lampau, dia adalah orang suku primitif. Suku-suku yang tinggal di hutan. Dan pada saat itu terjadi perang suku. Karena orang primitif itu memang sering terjadi peperangan. Makanya mereka harus kuat dalam kekuatan perang. Kemana-mana bawa tombak misalkan. Bawa senjata kemana-mana. Karena bisa-bisa di tengah hutan itu dibunuh oleh suku lainnya. Nah, waktu itu terjadi perang antar suku. Dan yang terjadi cukup mengerikan. Dalam peperangan itu, dia ditusuk dengan tombak dari belakang kepala. Dan tombak ini menembus sampai tengah. Di antara kedua matanya. Jadi di atas tulang hidung. Itu ujung spear, ujung dari tombaknya itu nembus keluar beberapa sentimeter. Dan darahnya mengucur kencang sekali. Dan dia melihat ujung tombak itu lebih kurang 15 menit baru kehilangan kesadaran. 15 menit ini itu mengerikan sekali. Ada orang melihat darah saja sudah pingsan Bapak Ibu. Ini melihat diri sendiri tertusuk dari belakang dan ujung mata pisaunya itu tepat di depan mata. 15 menit dan ini menjadi kesadarannya yang terakhir. Ini membawa fobia yang luar biasa. Nah, begitu diketahui sebabnya, ahli hipnosis kita sebut hipnotis. Jadi hipnotis itu sebenarnya orangnya. Tis itu orangnya. Scientist, ya toh? Nah, prosesnya hipnosis, orangnya hipnotis. Di Indonesia sering terbalik. Nah, ahli hipnosis ini, dia hapus memori itu. Jadi dia bisa hapus. Lupakan apa yang terjadi. Saya pernah melihat Pak Adi W. Gunawan datang ke Medan. Dia melakukan show hipnosis. Ada salah seorang umat Buddha datang ke depan. Namanya siapa? Dia sebutkan namanya. Anggaplah namanya Robin. Saya pinjam namanya ya, taruh di tangan saya. Lalu namanya itu ditaruh di tangan. Padahal nama itu kan abstrak, toh. Pegang, masukkan ke kantong. Nanya, namanya siapa? Lupa, hilang namanya. Itu luar biasanya hipnosis. Nah, fobia ini akhirnya di-clear, dibersihkan. Begitu dibersihkan, dia disadarkan kembali. Begitu pasien ini sadar, dia diminta, coba lihat sudut. Dia lihat sudut. Bagaimana perasaannya? Kok tidak ngeri ya? Dia lihat sampai 10 menit, dilihat begitu. Agak bingung gitu. Dipegang saja, dipegang. Mana berani pegang, ya toh? Pegang, nggak apa-apa. Bapak Ibu mungkin ada yang fobia ular. Takut ular. Kalau ular itu kita katakan takut. Kalau fobia itu ketakutan yang tidak masuk akal. Kalau ular itu masuk akal. Rata-rata orang takut. Coba. Takut ular disuruh pegang ular berani tidak? Ada orang dikasih lihat foto ular saja sudah lari. Suruh pegang ular tidak mungkin. Ini seperti itu. Dia diminta untuk megang sudut. Tapi dengan keberanian pelan-pelan dia pegang dan tidak terjadi apa-apa. Fobianya hilang. Di acara oprah itu pasien dan dokter ini didatangkan. Dan semua rekaman terapi itu diputar secara singkat. Karena itu acara live agar tidak makan waktu. Dan tidak hanya itu, ternyata banyak pasien yang sembuh dengan cara ini. Lalu kemudian Oprah Winfrey itu ditanya, do you believe in reincarnation? Apakah Anda percaya kelahiran kembali? Bapak Ibu tahu Oprah Winfrey menjawab apa? Dia menjawab, saya tidak boleh percaya. Itu jawabannya. Karena Oprah Winfrey bukan Buddhis. Nah, tapi dari acara itu mencengangkan bahwa kehidupan lampau itu bukan hanya teori. Bapak Ibu, ada satu psikiater yang sangat terkenal di dunia, namanya Dr. Ian Stevenson. Saya yakin yang hadir di sini pasti ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar. Dr. Ian Stevenson ini adalah salah satu psikiater ternama
sangat pintar, sangat berkualitas, dan tertarik dengan kejadian kenapa banyak anak-anak yang bisa ingat kehidupan lampaunya. Akhirnya dia habiskan setengah abad hidupnya untuk meneliti hal ini. Dia pergi ke negara-negara seperti India, Nepal, karena di sana masih kepercayaan reinkarnasi itu tinggi. Jadi ditemukan banyak anak-anak yang mengingat masa lampaunya. Dia melakukan studi dengan cara eksperimen yang sangat ketat. Karena kalau tidak ketat, nanti hasilnya itu bias. Ketat sekali. Akhirnya, sangat mencengangkan. Dia bisa membuktikan kasus real 2.500 kasus. Dan itu sudah sangat kuat sekali. Tetapi karena Dr. Ian Stevenson ini orangnya sangat hati-hati sepanjang hidupnya. Dan dia seorang ilmuwan yang skeptis. Skeptis itu tidak gampang percayaan. Walaupun data yang sudah sedemikian banyak di tangan, dia tidak mempublikasikan secara besar-besaran. Karena terlalu hati-hati karakter orangnya. Sampai akhirnya Dr. Ian Stevenson meninggal tahun 2007. Semua hasil penelitiannya itu tidak sampai mengguncang dunia. Walaupun Dr. Ian Stevenson mengeluarkan buku. Bapak Ibu yang senang baca buku, nanti masukkan ke Google Dr. Ian Stevenson. Nanti akan keluar buku-buku bagus. Juga tadi ahli hipnosis yang saya sebutkan namanya Brian Weiss. Juga dia membuat buku dengan judul Many Lives, Many Masters. Itu bukunya Brian Weiss. Bapak Ibu yang berbahagia, dari kisah-kisah ini kita bisa memahami kalau ternyata kehidupan lampau itu masih ada bukti-bukti otentik di dunia ini. Tapi kenapa Bapak Ibu, kita kok lupa ya? Tidak bisa ingat dulu kita ini siapa. Iya toh? Ada yang penasaran, lalu cari Bu Brenda. Saya mendengar nama Bu Brenda di sini. Saya juga belum bertemu orangnya. Lalu Bu Brenda biasanya bilang, ada apa? Ada kasus apa? Enggak, cuma pengen tahu. Oh, kok cuma pengen tahu nggak boleh katanya. Kenapa Bapak Ibu? Saya jelaskan. Ada satu kejadian yang unik. Seorang anak Swedia, anak ini lahir di Swedia dengan nama Barbro, perempuan. Kecil dia lahir di keluarga, dia selalu ingat kalau dulu dia adalah Anne Frank, namanya sebelum kelahiran di Swedia. Dan dia lahir di Belanda, Amsterdam. Jadi apa dampak fatal yang terjadi? Dia diasuh oleh orang tuanya, mama papanya. Tapi dia selalu bilang, Mama bukan mama saya. Papa bukan papa saya. Saya punya mama papa yang lain. Lalu mama papanya stres loh, begitukan. Lalu dia selalu mengatakan, dulu saya Anne Frank. Dan kehidupannya itu selalu dipenuhi oleh kegalauan. Karena dia seperti hidup di dua dunia. Ini adalah dampak kalau kita masih ingat kehidupan lampau kita. Akhirnya karena dia begitu terguncang hidupnya tidak bisa stabil, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk membawa dia ke Amsterdam. Pada saat mereka tur Eropa, mereka berhenti di Amsterdam. Orang tuanya bilang, ayo kita cari kendaraan, kita kunjungi rumah yang kamu akui sebagai rumahmu. Lalu anak ini bilang, enggak usah Pak, saya masih hafal jalannya katanya. Dia bawa orang tuanya ke rumahnya. Ada tulisan, Anne Frank Huis. Mungkin Huis itu bahasa Belanda untuk house. Begitu masuk, dicarilah satu orang yang tahu daerah itu, menjadi guide mereka, diceritakanlah apa yang terjadi di daerah ini, dan semua cerita itu persis seperti yang anak ini ceritakan. Lalu dia dibawa ke kamarnya dirinya yang lampau. Begitu sampai kamarnya dia menangis. Kenapa menangis? Dulu dia memiliki banyak gambar foto-foto aktor-aktor pujaannya, artis-artis pujaannya, lalu teater-teater yang dia senangi. Ya seperti anak sekarang, kalau masuk ke kamarnya ada Spider-Man begitu ya, Avengers, nah, mungkin begitu. Jadi dia punya aktor-aktor kesayangan, tapi begitu dia masuk, ternyata foto-foto itu sudah hilang. Jadi dia menangis. Dia menangis, papanya makin berpikir, aduh gawat anak saya, bukan hanya berfantasi, sudah berfantasi stres sendiri lagi.
Karena semua orang tua pasti menganggap anaknya berfantasi kalau mengatakan dulu dia adalah seseorang yang lain. Tetapi begitu ditanyakan orang yang tinggal di sekitar rumah itu, ternyata memang benar. Dulu di kamar ini banyak foto-foto aktor dan artis. Begitu diceritakan lengkap, orang tuanya akhirnya percaya. Anak ini cukup terkenal. Umur 12 tahun dia menulis buku, judulnya kalau saya tidak salah Man on Earth, Manusia di Bumi Ini. Dan itu menjadi salah satu buku bestseller di Swedia. Saya tidak tahu apakah diterjemahkan di bahasa Inggris atau tidak, apalagi bahasa Indonesia. Bapak Ibu, mungkin karena agama Buddha bukan agama paling besar di dunia, maka kisah-kisah seperti ini tidak menjadi topik paling difokuskan oleh para ilmuwan di Barat. Karena penelitian-penelitian biasanya datang dari Barat. Bagaimana tidak? Agama paling besar di dunia saat ini adalah Kristen. Dengan 2,2 miliar pemeluk. Nomor 2 adalah Islam. 1,6 miliar pemeluk. Nomor 3 adalah Hindu. Lebih kurang 1 miliar pemeluk. Nomor 4 adalah ajaran Buddha. 488 juta jiwa. Itu banyak sekali. Dan di bawah itu masih banyak agama-agama besar di dunia. Di bawah ajaran Buddha itu Shinto. Shinto itu 100 juta pemeluk. Taoisme 96 juta pemeluk. Sikhisme 28 juta pemeluk. Muism itu di Korea, katanya agama tradisionalnya Korea. 10 juta pemeluk. Chaudai, pernah dengar Bapak Ibu? Belum pernah, saya pikir Chaudai itu Vietnam. 6,7 juta pemeluk. Nah, Bapak Ibu silakan hafal. Mungkin besok ujian keluar, Bapak Ibu. Dari informasi ini kita mengetahui agama Buddha adalah agama keempat terbesar di dunia. Padahal menurut saya, waktu itu saya mendengar salah seorang ahli agama di Yogyakarta. Dia adalah ahli perbandingan agama. Dia mengatakan bahwa ajaran Buddha adalah ajaran kasih sayang yang paling tua di dunia. Ajaran kasih sayang yang paling tua di dunia. Tapi mengapa ajaran Buddha itu tidak masuk 3 besar? Ini kalau Olimpiade ini cuma nomor 4 itu nggak naik panggung. Karena Bapak Ibu, Sang Buddha dulu mengajarkan, ajarkanlah dhamma bagi yang siap. Ajarkanlah dhamma apabila seseorang meminta. Bahkan seorang biku pun perlu banyak hal yang dipersiapkan agar boleh mengajarkan dhamma. Kalau duduk kita sama tinggi Bapak Ibu, saya tidak boleh cerita dhamma. Bukan untuk meninggikan diri biku tersebut atau penceramah tersebut, tapi dhamma itu yang tinggi. Karena kalau yang hadir pandita pun, pandita pasti duduk lebih tinggi. Atau asananya dibuat berbeda. Asana itu tempat duduk. Nah, agama Buddha dipersiapkan oleh Sang Buddha untuk diajarkan kepada dunia bagi yang siap. Bahkan kalau umat tidak bertanya, jarang bantenya tahu-tahu cerita itu jarang. Sebelum saya ceramah pun Bapak Ibu baca parita dulu. Permohonan Dhamma Desana. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngantar bante, naik mobil misalkan, bantenya duduk sebelah, ada biku seperti itu. Begitu naik, paling Bapak Ibu bilang, Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Lalu Bapak Ibu nyetir. Tidak ada pertanyaan, bantenya juga akan diam sepanjang perjalanan. Karena tidak ditanya. Maka Bapak Ibu kalau ingin bertanya Dhamma, kreatif. Tanya. Bante, kalau meditasi itu bagusnya bagaimana? Diajarkan. Bante, pancabala itu apa? Akan diajarkan. Kalau Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban. Sampai hari ini saya tidak menemukan umat Buddha itu yang nyebar-nyebar flyer di pasar itu belum ada. Kenapa? Karena agama Buddha itu memberikan bagi yang mau dan siap. Oleh karena itu saya pikir, angka 488 juta jiwa bertahan 2.600 tahun itu luar biasa. Kalau bukan karena dhamma itu dahsyat, tidak akan bertahan sedemikian lama, Bapak Ibu. Padahal tidak pakai marketing, Bapak Ibu. Bapak Ibu,
Judul topik kita hari ini adalah misteri kehidupan lampau. Kenapa misteri? Karena tidak semua orang bisa melihat dengan kebijaksanaan. Hari ini Bapak Ibu kita semua beruntung. Kita beruntung bisa belajar dhamma dengan komplit. Lebih beruntung daripada yang senang agama Buddha naturalistik. Karena dengan memahami hukum Kama Wipaka, percaya ada kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang, hidup kita hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Mau berbuat jahat, aduh takut. Nanti karma buruknya matang. Ya toh? Gatal-gatal 7 tahun gawat. Dengan percaya hukum Kama, pasti menjalankan sila. Pasti. Kalau seseorang tidak percaya hukum Kama, tidak akan menjalankan sila. Dia hanya tertarik meditasi, mindfulness, bisa happy. Manfaat meditasi, sehat, sakit bisa sembuh. Belajar bisa cepat mengerti. Tapi belum tentu mau menjalankan sila. Padahal kalau tidak menjalankan sila, hidup kita itu sangat berbahaya. Apa yang terjadi hari esok, kita tidak tahu. Bapak Ibu yang berbahagia, cerita terakhir, menutup Dhamma Desana hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu tahu jurus menghitung nasib. Karena jurus menghitung nasib itu banyak Bapak Ibu. Ada yang baca wajah, ya toh? Ini hidungnya besar, katanya bisa jadi pemimpin. Saya dari kecil diramalkan hidung besar nanti jadi tauke, rupanya jadi biku. Bapak Ibu, ada yang baca garis tangan. Kalau garis tangannya melengkung, katanya istrinya cantik. Garis tangan saya lumayan melengkung, rupanya istri tidak ada, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kenapa ada jurus-jurus menghitung nasib di dunia ini? Karena manusia itu sangat khawatir kalau nasibnya buruk. Kalau Bapak Ibu bangun pagi-pagi ada kucing hitam semua. Takut tidak? Kebanyakan takut Bapak Ibu. Karena ada pemikiran kucing hitam itu bawa sial. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya ingin mencuci otak Bapak Ibu. Tapi yang positif. Kucing hitam di Indonesia dianggap bawa sial. Katanya kalau lompat mayat-mayatnya bisa hidup. Tidak mungkin Bapak Ibu. Bawa saja kucing sekarung. Lompat-lompat kan tidak akan hidup orang mati Bapak Ibu. Saya mengunjungi banyak rumah duka. Kalau cuma kucing itu nggak mumpan Bapak Ibu. Uang sudah diformalin Bapak Ibu. Nggak akan berdiri Bapak Ibu. Kucing hitam dianggap membawa sial di Indonesia. Tapi di Jepang, kucing hitam itu membawa keberuntungan. Oleh karena itu waktu saya kecil, ada kartun namanya Sailor Moon. Itu kucingnya hitam. Kalau bawa sial, tidak akan mungkin masukkan kucing hitam. Nanti nggak laris kartunnya. Tapi di Jepang, kucing hitam itu keberuntungan. Jadi kalau orang Jepang nampak kucing hitam, senang bukan main. Nah, burung hantu. Di Indonesia kalau nampak burung hantu, kita sudah gelisah. Aduh, gawat, nanti ada yang berduka. Nanti ada yang mati katanya. Aduh, ini sudah nunggu nih. Aduh, saudara mana yang mati ini ya. Yang penting jangan saya lah, begitu ya. Semenjak nampak burung hantu itu jalan naik mobil pelan, ya. Biasanya titit, nggak berani pelan ini. Takut kecelakaan. Tapi Bapak Ibu, di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Oleh karena itu, Harry Potter, temannya burung hantu. Kalau burung hantu lambang kematian, Harry Potter tuh filmnya tuh nggak bakal pakai burung hantu. Nanti nggak laku, Bapak Ibu. Nah, kenapa lambang-lambang yang kita anggap sebagai prediksi nasib itu berbeda dari satu daerah ke daerah lain? Itu karena, Bapak Ibu, kepercayaan. Tapi kepercayaan itu masuk ke dalam sugesti. Kalau masuk ke dalam sugesti, itu mempengaruhi karena pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pelopor. Jadi Bapak Ibu kalau percaya sapu itu bawa sial, dulu saya percaya sekali. Jadi kalau orang Medan itu takut kena sapu. Makanya kalau preman atau siapa saja minta uang nggak mau pergi-pergi itu keluar bawa sapu dia lari. Karena lebih mengerikan sapu daripada pisau. Katanya kena sapu itu jodoh bisa hilang, bisa kecelakaan dan lain-lain. Jadi dulu saya sendiri takut sapu Bapak Ibu. Lalu saya belajar Dhamma. Saya belajar Dhamma itu tahun 2010 itu intensif. Senang dengan Dhamma. Sambil kuliah belajar Dhamma dengan intensif. Semakin saya belajar, saya semakin yakin kalau yang membuat sial itu adalah perbuatan buruk. Bukan sapu. Tapi masih mengerikan. Jadi kalau nyapu itu nggak boleh kena kaki.
Lalu semakin hari saya semakin yakin, ini kayaknya sapu ini nggak bawa sial deh. Mungkin cuma pikiran ini. Jadi saya nantangin diri. Nantangin diri bagaimana? Biasanya saya kalau mencari nafkah itu pergi ke luar kota. Jualan seminggu, nanti Sabtu Minggu baru pulang. Distribusi obat. Nah, begitu saya mau berangkat jualan Bapak Ibu ke luar kota, ini sapu, saya sapu-sapukan dulu di kaki. Nantang ini. Lalu begitu saya sapu-sapu di kaki, mama saya nampak. Mama saya yang marah. Gila ini anak itu sapu nanti bawa sial. Saya bilang, enggak apa-apa, paling mati. Saya jawab begitu. Karena saya ingin mencoba, damai ini benar tidak? Lalu saya sapu di kaki. Begitu sapu saya jualan, pergi. Rupanya laris Bapak Ibu. Ini satu kali nih. Oh, kok nggak sial ya? Begitu pulang hari Jumat, ini mau nyetor uang. Sapu-sapu lagi Bapak Ibu. Mau lihat, katanya kalau nyapu-nyapu kena sapu nanti di jalan bisa kecelakaan. Ini kan mau nantangin diri toh. Tak sapu-sapu. Agak naik lagi sedikit. Kalau kemarin cuma kaki bawahnya agak naik sedikit. Kemudian saya naik kendaraan. Aman Bapak Ibu. Sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu. Dari situ saya percaya bahwa sugesti pikiran. Tapi tidak semua orang mampu. Walaupun sudah tahu teori ini, Bapak Ibu kalau pulang coba nyapu-nyapu lalu sial, jangan salahkan saya. Karena kenapa? Pikirannya mungkin masih lemah. Untuk meyakini bahwa dhamma itu benar dan dampak sugesti itu tidak bisa mengganggu kita, itu perlu dhamma yang lama direnungkan dan praktik meditasi. Jadi kalau pikirannya masih lemah, jangan coba-coba. Tapi boleh latihan. Nanti sikit-sikit dulu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, garis tangan. Orang Jepang sangat percaya garis tangan. Percaya sekali. Saking percayanya kalau nasibnya buruk mereka operasi garis tangan Bapak Ibu. Silakan cek di internet kalau tidak percaya. Tapi nanti jangan tiru ya. Gara-gara ceramah ini pulang pada jalan-jalan ke Jepang operasi garis tangan. Saya pernah dibaca garis tangan. Terus terang, saya tidak mengatakan bahwa ilmu meramal itu tidak benar. Saya tidak mengatakan. Ilmu meramal itu bisa benar, bisa tidak. Baca tangan ini ada teorinya, namanya palmistry. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan nasib kita. Ini adalah kira-kira nasib kita kalau karakter dan cara hidup kita seperti ini saat ini. Contoh Bapak Ibu punya pola kerja 7 jam sehari, lalu tidak senang baca buku, lalu tidak senang belajar, lalu tidak sopan orangnya. Nasibnya begini, kalau dibaca nasibnya, oh ini sulit kalau berdagang, kalau bisnis sulit. Bagaimana bisa gampang mau marah-marah terus, ya toh? Ada pelanggan ganti barang 2 kali saja sudah ngusir. Nah, ini adalah nasib kita kalau karakter kita saat ini begini. Nah, kalau karakter kita berubah, dikatakan, saya tidak pernah meneliti ya, garis ini pelan-pelan akan berubah. Jadi nasib itu bisa diubah. Nah, saya pernah diramal nasib sebelum saya berangkat jadi biku. Karena saya minta izin ke mama jadi biku, mama itu khawatir nasib saya buruk. Jadi saya diramal dulu. Jadi sebelum jadi biku saya sudah diramal. Begitu diramal, ini adalah salah satu keluarga saya yang ramalannya sangat tepat. Dia pegang tangan saya. Lihat kiri kanan, sampai lihat pinggir-pinggiran. Saya baru tahu kalau ramal tangan itu ini juga dilihat. Bentuk jarinya dilihat. Makin lihat dia makin bingung Bapak Ibu. Lalu dia diem lama. Lalu mama saya tanya, gimana kok? Gimana? Anak saya gimana? Bentar ya, cek dulu ini. Kalau orang lain cepat, saya kok loadingnya kok lama. Saya jadi khawatir juga ini. Lalu dia bilang, Ci, anakmu ini sukses. Dari garis tangannya, dia seumur hidup tidak akan kelaparan. Iya. Dia sukses. Tapi aneh, dari garis tangannya dia ini tidak bisnis. Gimana ya, sukses tapi tidak bisnis. Jadi saya baru pertama kali melihat tukang ramal itu bingung sendiri Bapak Ibu. Akhirnya dia memberi nasihat ke mama saya. Jangan sampai anakmu berhenti dari pekerjaannya saat ini. Jadi apa yang sedang dia tekuni saat ini, jangan berhenti. Dia akan sukses. Itu nasihatnya. Itu saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena begitu berhenti, tidak pulang rumah Bapak Ibu. Karena saya begitu resign, berhenti dari pekerjaan, berhenti segala aktivitas bisnis, datang ke Mendut, tidak pulang-pulang lagi Bapak Ibu. Tapi ramalannya benar Bapak Ibu. Seumur hidup saya tidak akan kelaparan.
Bagaimana tidak? Dhammacakka makanannya saja, nerima saja bisa setengah jam Bapak Ibu. Sudah nerima di meja itu semua, mau makan yang mana bingung Bapak Ibu. Tapi karena penuh penghargaan kepada umat, dimakan sedikit-sedikit. Nah Bapak Ibu, agar Bapak Ibu punya jurus hitung nasib, jurusnya begini. Ini dihafal, ini penting sekali. Nasib kita adalah perpaduan, kombinasi karma masa lampau dan karma kehidupan ini. Yang masa lampau tidak bisa diubah Bapak Ibu. Contoh apa? Kecerdasan. Kalau datangnya ya pas-pasan, IQ-nya 80 ya begitu. IQ normal itu 80 sampai 120. Itu normal. Di bawah 80 itu lelet. Di atas 120 itu superior. Jadi kalau 80 pas-pasan Bapak Ibu. Kalau ujian itu harus belajar dulu seminggu begitu ya. Ujian dapat 75. Tapi masih standar. Nah, kecerdasan itu bawa lahir. Apalagi yang tidak bisa kita pilih. Keluarga. Tidak bisa milih toh. Saya dulu juga berpikir kok lahirnya di Medan ya. Kalau bisa pilih saya mau di Belgia begitu ya. Nah, keluarga tidak bisa milih. Apalagi wajah tidak bisa milih Bapak Ibu. Lahir tahu-tahu begini Bapak Ibu. Kalau dulu saya bisa milih, saya mau milih Tom Cruise Bapak Ibu. Tapi dapatnya begini. Tapi syukur juga dapat begini. Pas-pasan. Kenapa? Kalau jadi biku mirip Tom Cruise, susah Bapak Ibu. Nanti HP bunyi terus Bapak Ibu. Banyak yang mau curhat. Kalau pas-pasan begini, syukur ayem. Jarang yang cari. Yang cari bapak-bapak. Lalu apalagi yang tidak bisa kita pilih? Kesehatan. Ada orang lahir tahu-tahu sakit. Tidak bisa dipilih. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu masa lampau Bapak Ibu bagaimana, renungkan hari ini. Tangan lengkap. Kaki lengkap. Oh, saya merawat sila di masa lampau. Ya toh? Matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar. Oh, saya dulu merawat sila. Orang tua saya, oh ada pekerjaan. Saya tidak pernah kelaparan. Makan 3 kali sehari bisa. Bahkan bisa 5 kali terkadang. Oh, dulu saya berbuat baik. Berdana. Karena kalau dulu tidak berdana, nasibnya tidak begini. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sana. Kalau Bapak Ibu setelah merenung hari ini, nasibnya kurang baik, apa yang dilakukan? Ubahlah karma kita lakukan yang hari ini. Seseorang lahir kurang cerdas, tapi dia belajar rajin sekali. Bisa masuk kedokteran. Ini teman saya, serius. Tidak pintar, tapi rajin belajar. Keluar main-main, kami makan, kami ngobrol, dia belajar. Pulang sekolah kami main basket, dia masih belajar. Sampai di rumah kita sudah keluyuran, naik sepeda, dia masih belajar. Begitu tamat Bapak Ibu diterima di kedokteran. Walaupun kedokteran universitas di Riau. Tapi tetap luar biasa. Dengan perjuangan. Tapi ada teman saya yang pintar sekali, IQ-nya di atas rata-rata. Rankingnya malah belakang Bapak Ibu. Lalu dia setiap hari mengatakan, saya sebenarnya ya, kalau mau belajar ya, bisa katanya. Pernah dengar begitu ya? Anaknya mungkin, Pak, kalau saya mau belajar, saya bisa. Kalau mau belajar. Tapi belajar tidak? Tidak, masalahnya begitu. Karma lampau mendukung, tapi kehidupan ini tidak dilakukan. Bapak Ibu, kalau tidak diperjuangkan, tidak bisa mendapatkan hasil. Kalau hari Senin kita mau ujian misalkan, minggu depan, Seninnya minggu depan. Mulai besok Senin, sembayang di Dhammacakka. Selasa Dharma Ratna. Rabu Sadapala. Kamis Dhammapala. Jumat tembak ke mendut. Sabtu Borobudur. Minggu one day mindfulness. Senin ujian 0 Bapak Ibu. Karena tidak belajar. Hidup ini perlu usaha. Belajar sambil berdoa. Itu toh? Dia belajar, dia tetap datang ke wihara. Ketika di wihara mendapatkan dhamma, batin menjadi rileks. Kalau batin rileks, apa yang dipelajari masuk ke otak. Ikut meditasi, konsentrasinya meningkat. Rentang atensinya meningkat. Rentang atensi itu rentang kita konsentrasi. Ada orang 20 menit sudah ngantuk. Belajar. Ada orang 2 jam masih kuat. Itu rentang atensi. Bapak Ibu senang meditasi, rentang atensinya kuat. Itu dikombinasikan. Dia senang belajar, dia tetap datang ke wihara, belajar dhamma. Ujian Bapak Ibu dapat nilai A. Jadi hidup itu kombinasi. Jadi jurus hitung nasib Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi hari ini itu nasib kita karena perbuatan lampau. Bapak Ibu ingin mengubah nasib,
Lakukanlah perbuatan baik mulai hari ini. Tapi saya yakin yang hadir di sini semua senang berbuat baik. Rawat sila. Ngurangi kemarahan Bapak Ibu. Rumah sering berantem itu sabar, ngalah. Kalau rumah sudah tidak berantem, nanti komunikasi jadi lancar. Komunikasi jadi lancar, rezeki meningkat. Kenapa? Karena ayem, ide-ide yang bagus itu keluar. Kalau jualan juga bertemu customer itu menyapa, senang, damai. Maka bisnisnya jadi lancar. Bekerja pun bos senang lihatnya. Wah, ini kok karyawan saya dilihat senang gitu ya. Auranya bagus begitu ya. Cepat naik pangkat Bapak Ibu. Jadi mengubah nasib itu kita usahakan. Bapak Ibu berbuat baik, merawat sila, kontrol pikirannya. Meditasi. Meditasi itu tidak berhasil kalau kemarahan tidak berkurang, keserakahan tidak berkurang. Duduk 4 jam, begitu bangun. Siapa tadi yang nutup pintu keras begitu? Apa meditasinya itu? Ada yang begitu. Meditasi. Suara jendela bunyi sedikit. Sudah meditasi mungkin hampir mencapai jana begitu ya. Katanya Bapak Ibu. Teman sebelah batuk, dia kesal. Jadi sepanjang meditasi 2 jam itu kesal terus. Begitu pulang, makin stres Bapak Ibu. Tidak begitu, meditasi itu kemarahan berkurang. Keserakahan berkurang. Ego berkurang. Dipuji tidak dipuji, berbuat baik tetap senang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut meditasi, teman tetangganya sebelah itu batuk-batuk. Tenang, damai. Begitu ya. Saya punya tips. Ini semoga kalau ada yang insomnia setelah ini pulang bisa tidur. Ini jurus ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tidur, itu karena Bapak Ibu takut tidak bisa tidur. Maksudnya apa? Begitu rebahan, aduh kayaknya belum ngantuk. Gawat, nanti seperti kemarin, jam 4 baru tidur. Nanti jam 7 sudah harus kerja. Aduh, makin gelisah tidak bisa tidur, makin tidak bisa tidur. Oleh karena itu tipsnya bagaimana? Begitu rebahan, Bapak Ibu mengucapkan, tidur, enggak mau tahu. Pokoknya saya rebahan. Karena kalau Bapak Ibu rebahan, tidak tertidur pun, itu seger. Daripada tidak rebahan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu rebahan jam 11 sampai jam 5 pagi, tidak tertidur pun, enggak usah gelisah. Tenang saja, jalani hidup. Jadi tidak begitu banyak masalah. Kenapa? Sebenarnya kalau pikiran kita tidak terkendali, gelisah, insomnia itu akan menjadi-jadi. Saya kasih satu cerita. Bapak Ibu tahu, kalau terjadi perang antar daerah di perbatasan, maka peperangan itu bisa terjadi berbulan-bulan. Pertanyaan saya, kapan tentara yang di baris depan itu tidur? Kalau perang terus, apakah tidak tidur? Mereka tetap tidur, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka menjaga lini depan, itu biasa tanah-tanah itu digeruk, lalu dikasih karung-karung tanah itu supaya tidak kena senjata, tidak kena bom. Itu setiap gundukan itu ada yang jaga, mungkin 5 orang, 6 orang. Lalu senjata itu tetap berbunyi, itu kencang sekali. Gimana tidurnya? Gantian Bapak Ibu. Jadi begitu ada yang lelah, jam tidurnya sudah tiba, itu dia tidur. 1 orang atau 2 orang tidur, 4 yang lainnya menjaga. Kalau yang tidur di depan garis perang saja bisa tidur, masa di rumah kita cuma kedengaran suara jam kita nggak bisa tidur? Ya toh? Jadi kalau Bapak Ibu merasa, aduh anak saya ribut nggak bisa tidur, itu bukan alasan. Pikiran Bapak Ibu yang mengganggu Bapak Ibu sendiri. Mulai hari ini kalau pulang tidak bisa tidur karena ada suara, orang samping kok TV-nya kencang sekali, atau ada konstruksi depan rumah, renungkan ini. Oh kata Bante, tentara saja bisa tidur di garis depan. Iya toh? Masa saya kalah? Tenang saja rebahan. Iya toh? Kalau tidak bisa tidur, arahang. Ya toh? Pelan-pelan. Ketiduran. Saya sudah praktikkan Bapak Ibu. Saya berusaha apa yang saya ceramahi itu sudah pernah saya praktikkan. Kalau tidak saya lakukan, biasanya saya diem, nggak cerita. Karena jangan nanti saya ngajar-ngajari, ternyata diri sendiri tidak bisa melakukan. Itu sudah saya praktikkan dan saya ketiduran. Nah Bapak Ibu bisa mempraktikkan itu nanti. Jadi Bapak Ibu sudah saya beri banyak jurus. Dari jurus nasib sampai jurus tidur Bapak Ibu. Semoga itu bisa kita aplikasikan dengan baik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa berkah dan manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan, sejahtera, sehat, dan umurnya panjang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.